Selamat datang di segmen analisa. Kita akan bahas adalah mengenai video yang viral. Ini ada kejadian yang terjadi di hari Jumat lalu 12 Januari 2024 sekitar habis Isya ya, itu sekitar menjelang jam 8 malam di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Ini ada video viral yang nama istilahnya adalah carok. Ini yang menewaskan 4 orang, teman-teman. Yang membuat aku penasaran adalah apakah ini sebuah bagian dari budaya ataukah ini adalah salah satu bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturannya. Nah, ini adalah peristiwa kriminal, suka tidak suka. Kronologi yang sudah aku baca di sini dari Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman. Kejadiannya seperti apa di hari Jumat tersebut? Ini adalah kejadian yang sangat menyedihkan. Kalau kita lihat dari jejak digital, ini bukan kali pertama, sudah sering sekali peristiwa carok ini terjadi. Bahkan pada saat video ini viral pun aku ngeliat, ya ampun, ini kan ada 3 orang yang meninggal dunia di lokasi kejadian dan 1 orang itu meninggal dunianya pada saat dibawa ke rumah sakit. Yang meninggal ada 4 orang. Pertama adalah Mat Terdam, kedua adalah Mat Tenjar, Najeri, dan juga Hafid yang semuanya berasal dari Desa Larangan Timur. Sedangkan si pelaku ini ada 2 orang berasal dari Desa Banyu Anyar, inisial adalah MA dan juga saudaranya. Kronologinya seperti apa sebenarnya? Apakah ini berhubungan juga dengan budaya ataukah ada penyelewengan begitu? Karena kalau aku lihat dari jejak misalnya keterangan dari berbagai macam sumber, misal dari Universitas Gadjah Mada, bahwa carok adalah ritual pemulihan harga diri ketika diinjak-injak oleh orang lain yang ini berhubungan dengan harta, tahta, dan juga wanita. Harga diri apa sih yang telah terjadi di sini? Pada saat aku mendengar keterangan Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman, bahwa sebenarnya kejadiannya tuh gara-gara ada teguran dari pelaku. Pelaku ini yang berinisial MA, dia itu sedang berjalan, mau menuju di pinggir jalan ya, mau menuju ke rumah tetangganya yang akan melakukan tahlilan. Pada saat dia berjalan tersebut, dia melihat ada para korban ini yang mengendarai motor. Ada 5 orang. 4 orang yang meninggal dunia. Nah, 5 orang ini mengendarai motor tuh ugal-ugalan dengan suara motor yang begitu keras. Pada saat ditegur pun yang mengendarai motor ini atau korban itu ngelawan gitu. Bahkan menurut keterangan warga, korban ini juga sempat ngajak berantem pelaku, nyowel ya, kepalanya dan sebagainya. Ada salah satu statement dikatakan begini, ya sudah kalau lo berani kita duel aja, ditantang tuh sama korbannya. Akhirnya ya sudah pulang, kamu pulang dulu sana, ngambil celurit dulu, nanti kita duel di sini. Akhirnya pelaku ini pulang ke rumahnya untuk mengambil celurit, dan pada saat pulang tersebut dia ketemu sama orang tua dan juga saudaranya. Saudaranya diajak, kita ketemu langsung di TKP ya, ada kejadian yang seperti ini, kita beri pelajaran. Sementara orang tua dari pelaku ini sudah mengingatkan bahwa, nah kamu jangan pergilah, kamu di rumah aja. Tapi namanya sudah emosi, lantas itu yang ngebuat jadi kayak hilang kesadaran. Singkat cerita, pada saat mereka tiba di lokasi, ya langsung terjadi baku hantam tersebut dan videonya viral di mana-mana. Nanti aku coba tampilkan di Instastory Instagramku di Anjasa Semara. Kalian bisa follow di sana. Aku akan tunjukkan nanti di sana gambarannya seperti apa. Karena kalau di Facebook dan juga Facebook page di YouTube agak sulit ya. Itu nanti kena sensor sama platform ini. Nah, kemudian pada saat sudah sampai di lokasi, lantaslah ada 2 orang tersebut melawan dengan 5 orang tersebut dengan celurit, bak, big book semuanya, dan warga pun merekamnya. Pada saat setelah terjadi kejadian tersebut, kedua pelaku MA dan saudaranya ini kabur. Apakah ini menurut kalian adalah bentuk dari harga diri? Kalau menurut aku, harga diri itu adalah tidak berhubungan dengan menahan emosi. Justru kalau kita mungkin tidak bersalah, anggap saja pelaku ini tidaklah bersalah, dia niatnya baik, hanya mengingatkan para korban aja jangan begitu. Tapi kan orang yang justru mulia di hadapan Tuhan itu adalah ketika orang itu berhasil menahan emosinya, menahan egonya. Aku coba baca beberapa keterangan dari beberapa sumber terkait dengan ya carok ini, karena dalam masalah budaya sendiri. Nah, carok itu dianggap sebagai satu-satunya cara oleh masyarakat Madura sebagai cara untuk mempertahankan harga diri dan kehormatannya. Orang yang melakukan carok menggunakan senjata celurit untuk menyerang lawannya. Meski demikian, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat lain di luar Madura.
Masyarakat di luar Madura mungkin akan menganggap bahwa carok merupakan sebuah tindakan pembunuhan yang keji dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Aku tidak tahu teman-teman, bagaimana yang kalian tinggal di Madura? Apakah masyarakat menilai carok itu adalah suatu hal yang wajar dan harus? Tapi kan kita negara hukum, dan kalau aku lihat keterangan dari kepolisian, para tersangka ini nantinya akan kena pasal 340, pembunuhan berencana. Hukumannya hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Jelas ini sudah ada unsur perencanaan, karena pembunuhan berencana itu harus ada jeda antara eksekusi dengan merencanakannya. Pada saat pelaku ini ditantang untuk pulang ke rumah untuk mengambil celuritnya, dia mengajak teman, walaupun jaraknya tidak sampai 1 jam, itu sudah ada jeda. Dan ini sudah terpenuhi unsur adalah berencana. Yang ini ngebuat aku, apa ya, kalau kita nurutin emosi gitu, ya menang jadi arang, kalah jadi abu. Yang sama juga, korban pun yang menantang, dia meninggal dunia. Yang tertantang pun juga akhirnya masuk penjara. Tidak ada yang untung dari peristiwa ini. Dan tolong please enlighten me, apakah carok itu adalah hal yang wajar yang masih ada di Madura? Karena kalau zaman dulu waktu aku tinggal di Indonesia, waktu zaman kecil kan, kalau ada yang bilang, wah bercandaan zaman dulu ya, bercanda di TV-TV kan, kalau ada yang karakter mencerminkan dari Madura, bah, celurit kamu. Nah, setelah aku dewasa, aku mempelajari, oh ini adalah karena memang ada budaya carot tersebut. Nah, tapi bagi aku pribadi, kalau orang, kan aku berasal dari Lampung teman-teman, Lampung tuh juga ada kayak falsafah hidup orang Lampung, kayak harga diri orang Lampung gitu. Tapi kadang tuh orang menerjemahkan berbeda-beda. Misalnya kalau falsafah hidup orang Lampung tuh adalah ya nemu nyima, piil pesenggihi, gitu-gitulah kurang lebih. Yang intinya adalah kita punya harga diri. Tapi harga diri itu menurut aku bukan sekedar kita lihat-lihatan, lantas aku nggak suka nih, aku ajak berantem. Enggak. Harga diri itu interpretasinya seharusnya adalah begini. Kita itu malu kalau kita itu merepotin orang lain. Harga diri dong. Kita itu malu kalau kita minta-minta. Harga diri dong. Harusnya tuh seperti itu. Dan kalau aku lihat dari beberapa yang pembahasan mengenai carok ini, yang artinya carok itu yang mempertahankan kayak seandainya, kalau aku lihat tadi sejarah yang mengenai carok tersebut, bahwa ini kejadiannya adalah dulu biasanya kalau ada seorang suami yang istrinya diganggu, wah suka nggak suka, itu harus diselesaikan. Dan banyak sekali zaman dulu menunjukkan, walaupun Madura itu adalah masih bagian dari Pulau Jawa, tetapi ini adalah pulau kecil ya, berbeda sekali dengan masyarakat Jawa pada umumnya, dengan berbagai macam unsur yang berbeda. Tapi please, mudah-mudahan karena kita sudah negara hukum, aku yakin masyarakat juga harus mulai dicerahkan bahwa carok itu ya salah-salahnya siapapun ataupun juga ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, bukan berarti juga harus berakhir seperti ini. Kalau seandainya ya ini ngerasa kayak ego gitu nggak sih? Anak muda ditegur nggak terima, ya sudah kita hajar aja. Nah ini juga dulu terjadi sebenarnya kayak waktu di karena Lampung, Sumatera, tempat asal aku berasal itu juga sama-sama lah kita emosional gitu. Dulu waktu aku kecil ya, itu kita kalau pergi kemana-mana, selalu tuh bawanya kayak pisau, belati. Kalau di Lampung itu bawaannya belati. Kalau di nggak tahu bagian daerah lain, provinsi lain mungkin punya bawaannya sendiri-sendiri. Sama juga dulu aku pernah ada temanku gitu cowok ya. Kita tuh jadi geng kita itu nggak berani kalau ada liar lewat, kita ngeliatin 3 detik aja itu dianggapnya mau nantang gitu. Jadi pernah aku juga dihajar gitu ya sama teman SMP, SMA zaman dulu ya. Hanya gara-gara aku ngelewat, aku tidak negur. Dia ngerasa, weh lo sombong banget lo Jas ya, nggak negur gue lo ngerendahin harga diri gue ya. Padahal harga diri sebenarnya itu bukanlah seperti itu. Mudah-mudahan you know what I mean. Dan sangat menyedihkan sekali karena videonya sudah viral. Dan hukuman yang kemungkinan besar akan didapatkan ini, ya menurut aku antara hukuman seumur hidup atau hukuman yang 20 tahun penjara. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan ini menjadi peristiwa terakhir, peristiwa carok dimanapun, termasuk juga di Madura. Karena peristiwa carok itu dalam setahun aku cek itu bisa terjadi belasan kali kalau aku lihat di YouTube teman-teman. Jadi please kontrol emosi. Harga diri itu bukan tentang masalah seperti ini menurut aku. Harga diri itu adalah malu merepotkan orang lain, malu minta-minta, malu untuk tidak membantu orang lain. Ini adalah masalah interpretasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Terakhir tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jas Asmara. Sampai jumpa.